Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada Jumat kali ini tiada kata terindah yang pantas kita ucapkan kecuali untayan kalimat tahadbus binikmah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja sebagai penghias raga kita dan puji sebagai pelita hati. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang terpuji. Serta merta solawat bermahkotakan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, uswah qudwah teladan terbaik bagi kita dalam kehidupan ini, yang telah membawa kita umat manusia minadz zulumati ilan nur, menyelamatkan kita dari gerbang jahiliyah menuju cahaya ilahiyah. Beliau tidak lain tidak bukan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Habiballah. Mudah-mudahan kita yang hari ini ruku dan sujud di masjid yang mulia ini kiranya bisa tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hatta ya'tiyakal yakin, sampai satu saat ajal menjemput kita. Harapan kita semoga Rasulullah mau kiranya memberikan syafaatul uzma, pertolongannya buat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa dari atas mimbar yang mulia ini saya khatib berpesan kepada diri pribadi dan jamaah, marilah kita berupaya meningkatkan kualitas keimanan kita, kadar frekuensi ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti intisyarul awamirillah wajtanibun nawahi, terlaksanakan segenap perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan hati dan batin kita, dan kita berupaya sekuat tenaga kita akan tinggalkan apa-apa yang Allah larang dengan penuh kesadaran, keyakinan, keikhlasan. Kita yakin, kita percaya hanya takwa yang bersemayam di dalam dada kita masing-masing yang mampu dicaya ketika satu saat kita menghadap Allah Rabbul Jalil nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal kalian kata Allah, tapi sebaik-baik bekal hanyalah ketakwaan kepadanya semata. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dunia yang singkat ini bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Dunia ini hanya persinggahan dari sebuah perjalanan panjang yang bernama akhirat.
Dan kita meyakini walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia beserta isinya ini. Orang yang baik adalah orang yang mampu memanfaatkan kehidupan yang Allah berikan di dunia ini. Seluruh aktivitas hidupnya dari bangun tidur sampai tidur kembali harus terbingkai menjadi amal soleh. Karena bekal menghadapi akhirat yang kekal abadi adalah amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh selama kita hidup di dunia ini. Oleh karenanya, kehidupan yang singkat ini sering kita mendapatkan pelajaran bahwa hidup kita ini antara azan dan sholat. Ketika kita lahir dari perut ibu kita, bahkan 4 bulan ketika ditiupkan ruh di dalam kandungan ibu kita, Allah sudah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum. Kata Allah, siapakah Tuhanmu? Saat itu kita semua dengan lantang menjawab, qalu bala syahidna. Allah, engkau Tuhanku, aku menjadi saksi karenanya. 9 bulan 10 hari berada kita di dalam kandungan perut ibu kita. Lahir kita ke dunia ini, diazankan di telinga kanan kita, dikomatkan di telinga kiri kita. Maknanya apa itu? Agar kalimat yang pertama kali kita dengar ketika kita lahir ke dunia ini adalah kalimat tauhid. Yang 4 bulan dalam perut ibu kita sudah kita ikrarkan. Kalimat itu kembali kita mantapkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Ternyata ketika kita sudah balik, punya kewajiban sholat, kembali kalimat itu kita pertajam 9 kali paling tidak. Dari bangun tidur sampai kita tidur kembali dalam tahiyat tasyahud kita. Mengapa? Agar dalam hidup yang singkat ini kita tidak keluar dari bingkai kalimat tauhid itu. Karena kita ketika kembali kepada Allah, posisi kita pun diposisikan solat menghadap Allah. Jenazah kita dimandikan, diwudukan, tangan kita pun bersedekap seperti kita solat menghadap Allah. Kita memang sudah tidak solat, tapi kita disolatkan. Sesingkat itu hidup kita di dunia ini, saudaraku. Oleh karenanya, kita menyadari betul bahwa hidup yang singkat ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita lakukan kebaikan-kebaikan. Mumpung Allah berikan kesempatan, sehat, umur panjang, murah rizki. Itu semua harus kita yakini menjadi bekal buat kita menghadapi akhirat yang kekal abadi. Makanya Allah ingatkan kita Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhiratmu, tapi jangan kau lupakan duniamu. Cari duniamu, tapi jangan pernah kau lupakan akhiratmu. Kata Nabi, hatta yusiba minhuma jami'a, sehingga kalian dapatkan keduanya. Kita yakini dunia ini mazru'atul akhirah, ladang menabur benih-benih kebaikan guna kita bawa menghadap Allah kelak. Boleh jadi siapapun kita akan tersadar di penghujung kehidupan kita, termasuk saya. Embusan napas terakhir kita akan berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib.
Jangan kau wafatkan dulu saya ya Allah hari ini. Kembalikan saya hidup di dunia tidak lama, beberapa menit saja. Akhirtani ila ajalin qarib, tunda sebentar, sejenak saja ya Allah. Jangan kau wafatkan dulu saya. Kata Allah, untuk apa? Anta saddaqo, saya ingin berbagi. Saya ingin sedekahkan seluruh harta yang saya miliki, yang selama ini saya simpan, saya banggakan. Saya akan sedekahkan semua ya Allah. Mengapa kita tidak ingin sholat, tidak ingin puasa, tidak ingin haji, umroh, tetapi kita ingin berbagi? Karena sholat, puasa, haji, umroh, zakat wajib kita, berpahala ketika kita kerjakan. Sementara sedekah jariyah, walaupun kita sudah tidak ada, pahalanya tetap mengalir, menerangi alam barzah kubur kita, menjaga kita sampai kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita orang yang beriman ini, kehidupannya selalu baik. Kata Nabi, ajab li amril mu'min, saya takjub kepada orang yang beriman ini. Dikasih nikmat, syakaro, dia bersyukur. Dengan ucapan alhamdulillah, dia memuji Allah Tuhannya. Tapi ketika diuji dengan musibah, sobaro, dia sabar. Ungkapan yang keluar ketika musibah, bencana, pribadi, kolektif kita terima, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan cinta terdalam dari Allah buat kita sesungguhnya. Kata Allah, kalian milikku, engkau adalah milikku, bukan milik siapa-siapa. Kepadakulah kamu pasti akan kembali. Ungkapan cinta paling dalam dari Allah buat kita. Engkau adalah milikku, kepadaku pasti kalian akan kembali. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman hanya dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri ini, harta ini, apa yang kita miliki adalah milik Allah. Kita cuma punya hak guna pakai, hak mutlak milik Allah, termasuk diri kita. Kita ingin berbagi di penghujung kehidupan kita. Karena ternyata Allah sudah gambarkan, saudaraku, kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita karena kita rajin berbagi selama kita hidup di dunia. Pahalanya sudah Allah bentangkan di pelupuk mata kita. Indahnya surga karena kita berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan. Wa aku minal sholihin. Saya ingin menjadi orang yang baik ya Allah. Memang tidak ada orang yang paling baik di dunia ini. Tapi orang yang baik adalah orang yang ketika berbuat salah, dia berupaya memperbaiki dirinya. Dia berbuat salah kepada sesamanya, tidak enggan dia meminta maaf. Ada orang berbuat salah kepadanya, ikhlas dia maafkan. Berat, tapi mulia di hadapan Allah. Ketika dia punya dosa kepada Allah, pastaghfaru, dia istighfar, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita bertanya, mengapa ada orang yang jauh dari Allah, tidak pernah mau ruku dan sujud kepada Allah, dia asyik dengan dunianya, tapi dia sehat, rizkinya berlimpah, sombongnya tiada kepalang. Mengapa itu terjadi kepada kita? Ternyata Allah punya maksud.
Innama yuakhiruhum, sungguh Allah sedang memberikan tangguh kepada mereka. Sungguh Allah sedang memberikan tangguh kepada mereka dengan memberikan aneka kenikmatan. Kapan dia akan kembali kepada aku, kata Allah. Makanya bersyukur kita. Hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Masih diberikan rezeki, masih diberikan sehat. Artinya Allah masih berikan kesempatan berharga, terbaik, terindah buat kita. Untuk membingkai sisa hidup kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini bekal yang harus kita siapkan. Menghadapi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Hari ini kita masih hidup. Mungkin dosa kita terlalu banyak. Sehingga Allah belum panggil kita. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan penderitaan kehidupan. Allah punya maksud lewat sakit itu, saudaraku. Kata Allah, sengaja sebelum dia menghadapku kembali kepadaku, aku uji dia dengan sakit. Kadang lama sakitnya. Mengapa sakit itu kafaroh? Ujian kesempitan dalam kehidupan itu menghapuskan dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Sehingga kalau dirinya sudah bersih dari dosa, baru dia akan kembali menghadapku dalam keadaan husnul khatimah. Ini maksud Allah. Jadi kita harus menanamkan husnudzon kepada Allah. Prasangka baik. Prasangka baik kepada Allah. Kalau sesuatu itu ditakdirkan untuk kita, dia pasti akan menemukan jalannya untuk menemukan kita. Tetapi jika sesuatu itu tidak ditakdirkan untuk kita, dengan cara apapun dia pasti akan pergi meninggalkan kita. Jalani kehidupan yang sementara ini dengan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi, saudaraku. Dunia ini singkat, maka nikmatilah. Dunia ini singkat, maka nikmatilah. Sementara akhirat ini lama dan panjang, maka persiapkanlah. Orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah punya dosa dan salah. Orang yang terbaik adalah orang yang ketika berbuat dosa dan salah, dia segera mohon ampun taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah masih titipkan umur kepada kita hari ini. Nikmat ruku dan sujud hari ini, nikmat berharga yang harus kita syukuri. Mengapa? Karena kita hamba Allah. Siapapun kita akan kembali kepadanya. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, kita bersama terus dengan orang-orang yang baik, siapapun kita pasti akan kembali kepadanya. Harapan kita semua sama. Satu saat kita berpulang menghadap Allah. Mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastahdi wa nastanshiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قربة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا من برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ادعوني أستجب لكم ولذكر الله أكبر قيموا الصلاة